bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Amin.
terus menuntun kami, Engkau yang terus memperlengkapi kami ya Bapa, agar kami benar-benar mau berjuang untuk lebih mengasihi-Mu, mencintai-Mu. Bapa, tolong kami Bapa, agar terus kami sadari bahwa kami tidak terlepas daripada-Mu Bapa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Tolong beri kami kekuatan, kemampuan untuk menghadapi tantangan, persoalan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Kami mau percaya bahwa kalau kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, pasti kami bisa melewati dengan terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Semua yang siap lebih lagi memuji Tuhan, bersama kita katakan amin. Boleh berikan kita haleluya. Boleh berikan salam kanan kiri, beri senyum yang termanis. Ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita sudah Amin.
Bapa, saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau mendengar nasihat-Mu, Bapa. Urapilah setiap hati kami. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk ditaburi firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini bersama. Di sini Kau beri kelegaan. Bersama katakan. Di sini
yaitu kasih-Mu yang terus melingkupi kami, Tuhan. Itulah kekuatan kami, Bapak. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu, hadirat-Mu yang boleh kami rasakan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kesalahan kami, pelanggaran kami, Bapak. Kuduskan setiap kami, Bapak. Layakkan kami siang hari ini menikmati kebenaran firman, sehingga firman-Mu berbuah-buah di hati kami, di hidup kami. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang berlipat-lipat terus bertumbuh di hidup kami, ya Bapak. Urapi hamba-Mu, kuasai pikiran perasaan hamba, sehingga setiap kata-kata yang keluar adalah seizin-Mu, ya Bapa. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudaraku semua. Shalom. Apa kabarnya? Yang bisa melewati, katakan kiri kanannya, aku senang loh Bapak ada di sini. Amin. Sekali di seminggu jumpa kan? Jadi tentu sukacita ketika kita bisa saling berfellowship satu sama lain. Bapak Ibu, saudara semua, kesadaran akan kasih Allah dalam hidup kita akan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kesadaran akan kasih Allah dalam hidup kita, itulah yang memampukan kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, apapun keadaan masa lalu kita, apapun yang kita alami juga hari-hari ini, kadang kita kecewa karena sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita rindukan. Ini yang menghalangi kesadaran kita akan kasih Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari sadari bahwa Allah Bapa benar-benar mengasihi, benar-benar baik kepada kita. Ini harus terpatri di hati pikiran kita, barulah kita bisa mengasihi Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Coba kita baca 1 Yohanes 4 ayat 19. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita bisa benar-benar sadar bahwa Allah lah sebenarnya lebih dahulu mengasihi setiap kita. Bapak Ibu, kalau kita menyadari ada seseorang yang mengasihi kita, mencintai kita, ya seseorang, pasti di dalam hati kita ada sesuatu yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, coba kita mundur sedikit. Mungkin ini ada kita yang udah berusia 40 tahun, 50 tahun. Coba kita mundur sedikit ke usia kita di waktu remaja. Mungkin usia SMP, SMA. Ya. Kalau Bapak Ibu contoh, tahu nggak siapa kirim salam dulu samamu? Nah, coba pernah nggak Bapak Ibu dapat pesan-pesan seperti itu? Siapa? Itu anak kelas 3. Katakanlah siapa namanya? Yohanes. Si Jo kirim salam
saudara bersama, kira-kira si cewek yang mendapatkan kirim salam ini ada nggak pengaruh? Tergantung. Nah, bisa aja tadinya dia nggak tahu sama sekali ada seorang yang mengasihinya atau yang suka sama dia, tetapi ketika dikasih tahu, Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika papasan mulailah ada rasa-rasa grogi, ada rasa-rasa salah tingkah. Benar gak? Bilang aja benar. Apalagi bapak-bapak yang sudah melalui. Nah, remaja-remaja pastinya tentu ini merasakannya di usia-usia kalian. Kirim salam lo situ, langsung ada sesuatu yang berbeda. Ada istilah GR, salah tingkah. Karena apa? Karena kita tahu ada seseorang yang mengasihi atau suka atau PDKT atau yang melirik-lirik, langsung ada yang berbeda. Nah, itulah dampak dari kesadaran bahwa ada seseorang yang mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, demikian juga sebenarnya kalau kita benar-benar ada yang mengasihi kita, yaitu Allah Bapa, Elohim Yahweh, maka harusnya kita bisa mengasihi. Kesadaran akan kasih Bapa ini, Bapak Ibu Saudaraku, seringkali terpendam, seringkali terabaikan. Yang ada hanya rutinitas rohani yang kita lakukan tanpa menyadari bahwa ada pribadi yang benar-benar mengasihi. Ketika Zakheus menerima Tuhan Yesus di rumahnya, ketika Tuhan Yesus bilang, Zakheus, turunlah, aku mau menginap di rumah. Wah, di situ dia bangga sekali. Dia menyadari ternyata Zakheus, ternyata Tuhan Yesus benar-benar tahu dia. Apa dampaknya, Bapak Ibu Saudara? Dampaknya dia berkata, sebagian dari harta akan kuberikan kepada orang miskin. Jika ada yang aku peras, maka aku akan kembalikan 4 kali lipat, kalau tidak salah dalam Al-Quran. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, apa dampaknya dengan seseorang ketika mengerti dan tahu Tuhan Yesus mengasihinya? Dampak besarnya, dia merelakan segala sesuatu yang tidak menyenangkan seseorang yang dikasihinya. Dampaknya kepada Zakheus, dia pasti tumpul. Karena semua hartanya akan diserahkannya. Bapak Ibu Saudaraku, demikian juga kepada seorang perempuan yang berdosa, seorang pelacur yang ketika ketahuan berzina lalu dibawa kepada Tuhan Yesus untuk dihakimi. Dan tahu gak hukuman apa yang harus diterimanya? Hukuman mati. Para imam-imam mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus, perempuan ini ketahuan berzina, hukum apakah yang harus patut diterimanya? Tuhan Yesus tidak menjawab, lalu berkata, siapa yang tidak berdosa, dialah lebih dahulu melempari dia. Akhirnya para imam-imam itu melepaskan batunya karena mereka semua berdosa. Lalu Tuhan Yesus menghampiri perempuan itu. Di manakah semua orang yang menghakimi? Lalu perempuan itu menerima belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa. Penerimaannya besar, kasih Tuhan yang besar itu kepada perempuan itu berdampak bagi pertobatan
yang sejati atas hidupnya. Dan dia benar-benar sungguh-sungguh berubah dan bertobat. Bapak Ibu, satu kali ketika Tuhan Yesus hendak di ujung pelayanannya dia harus mati disalibkan, perempuan ini datang kembali. Dia bawa hartanya, satu-satunya yang paling berharga, minyak narwastu yang mahal harganya. Dia menghampiri Tuhan Yesus, dia membersihkan kakinya, dia pecahkan itu minyak, dia taruh di kaki Tuhan Yesus, dia membasuh kaki Tuhan Yesus. Wangi-wangian itu tersebar di seluruh ruangan itu. Dan tahu nggak Bapak Ibu, itu seluruh hidupnya, karena minyak itu sangat berharga dalam hidupnya, dia relakan. Karena dia benar-benar tahu siapa yang mengasihinya. Lalu datang murid-muridnya berkata, sayang sekali minyak itu, kan lebih bagus dijual, diberikan kepada orang miskin. Tuhan Yesus berkata, orang miskin akan ada selalu padamu. Tetapi dia hendak menunjukkan kasihnya kepadamu. Wah, luar biasa. Dan tahu nggak Bapak Ibu, saya membayangkan ketika dia disalibkan, kita bayangkan tubuhnya dicambuk, darah di mana-mana. Kalau darah itu sudah kering di badan, itu akan baunya itu bisa bau bangkai, Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata perempuan ini, saya percaya dia mengerti hari-hari terakhir dari Tuhan Yesus. Minyak itu mengharumkan sehingga Tuhan Yesus sempurna melakukan pekerjaannya. Karena persembahan dari perempuan itu juga mengingatkan betapa karya penyelamatan itu berguna bagi setiap orang yang mengikutinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Hanya perempuan itu yang mengerti perasaan Tuhan pada saat itu. Kalian ini semua, dia berpikir dalam hatinya, tidak mengerti besok aku sudah mau disalib. Biarlah apa yang dilakukan perempuan itu untuk menyenangkan hatiku. Dan kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, penyembahan perempuan itu mengingatkan kita betapa besar penerimaan seseorang yang mengerti kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita merenungkan ketika kita berkata Tuhan Yesus baik, ketika kita berkata Allah baik. Sudahkah itu benar-benar menyatu dalam pikiran kita bahwa kebaikan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita? Apa hanya sekedar kata-kata, ya Tuhan Yesus baik, dia penolong, dia pembela? Kalau kita menyadari bahwa Allah itu baik, harusnya itu berdampak besar, kita mampu mengasihi. Firman Tuhan berkata di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, saya ingin membawa setiap kita menyadari betapa besar kasih Allah. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Terus selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Amin. Selalu baru setiap pagi kasih Allah Bapa itu. Bapak Ibu, supaya kita benar-benar menyadari betapa Allah itu mengasihi kita, betapa Allah itu setia, Bapak Ibu, kita harus bisa menikmati Allah itu sendiri. Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Artinya dia bisa dinikmati, bisa dirasakan. Bagaimana kita bisa merasakan dia?
Ini yang harus menjadi kewajiban bagi setiap kita, yaitu kita datang menghampiri. Inilah bukti pertama bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru rahmat-Nya, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, yaitu dengan menikmati Tuhan, menikmati kasih-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, inilah dasarnya supaya kita bisa mengerti, merasakan kasih Allah itu benar-benar nyata di hidup kita. Seperti tadi ceritanya, ketika seseorang tahu ada yang mengasihinya, dia langsung mengena di hatinya. Demikian kita. Bapak Ibu, berkali-kali, mungkin ada sudah 40 kali, 50 kali kita merayakan Natal sebagai bentuk kasih Tuhan. Tapi kenyataannya, apakah kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena Natal adalah bentuk kasih Allah yang sempurna untuk menyelamatkan kita. Tetapi apakah 30-40 kali kita merayakan Natal kita sudah benar-benar tahu Tuhan mengasihi kita? Belum tentu. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu benar-benar mau kita mengasihi Tuhan, dasarnya adalah kita harus bisa sampai ketergantungan akan pribadi Tuhan itu sendiri, menikmati Tuhan itu sendiri, sehingga hati kita ketemu hati Tuhan. Amin. Seperti pujian kita tadi, di sumur Tuhan ku teguh airmu, puaskan daharanku, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguh airmu, puaskan daharanku, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Nikmati kasih Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Itulah yang meneguhkan kita bahwa Tuhan itu baik, bahwa Allah itu baik. Teori-teori bahwa Allah mati, kebenaran-kebenaran yang masih di pikiran kita, belum tentu berdampak bagi kita. Kalau ditanya di sini, percaya enggak Yesus mati untukmu? Allah Bapa mengutus anaknya mati untuk menebus dosamu. Percaya enggak? Pasti kita semua percaya. Amin. Nah, itu semua kebenaran yang tertulis. Tetapi ketika kita benar-benar merasakan Tuhan, ketergantungan akan Tuhan, menikmati Tuhan, barulah kita sadar Allah Bapa mengasihi kita. Seringkali Bapak Ibu kita tidak menyadari kasih Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita merasa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan hanya sebatas pertolongan Tuhan saja. Hanya sebatas
Tuhan saja, sehingga kita berkata Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus membedakan. Di zaman perjanjian lama, Tuhan menunjukkan kasih-Nya, Tuhan menunjukkan penyertaan-Nya secara spektakuler, membela tokoh-tokoh iman Abraham, Ishak, Yakub, Raja Daud. Itu adalah bagian dari rencana Allah untuk melahirkan juru selamat. Jadi Allah Bapa membela mereka, sebenarnya orientasinya persiapan lahirnya juru selamat. Amin. Sehingga kita bisa melihat hal-hal yang spektakuler, yaitu kita bisa melihat laut terbelah, kisah-kisah di Alkitab itu. Lalu puncaknya, Bapak Ibu, bangsa Israel dibawa ke Mesir. Supaya apa? Supaya menunjukkan ada satu bangsa yang disertai Tuhan. Lalu keluarlah firman Tuhan, setiap tanah yang kamu injak menjadi milik pusakamu. Nah, hal ini menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan untuk bangsa Israel yang notabene mereka adalah bagian dari rencana Allah yang sebenarnya. Bagian. Jadi tidak bisa diterapkan di zaman kita yang sekarang sudah menjadi benar-benar rencana Allah, yaitu lahirnya Yesus Kristus. Tidak bisa kita berkata, Tuhan seperti bangsa Israel, Engkau berkati setiap tanah yang mereka injak menjadi milik pusaka mereka. Demikian saya imani, setiap tanah yang saya injak menjadi milik pusaka. Tidak bisa. Kenapa pasal 551? Apa itu Bapak Ibu? Dilarang langsung. Injaklah tanah orang yang di Barelang sana, bilang milik pusaka. Atau tidak bisa. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan di perjanjian lama, itu khusus untuk mereka. Karena mereka mengandung visi besar akan lahirnya Yesus. Jadi pembelaan Allah spektakuler dalam hidup mereka. Sebenarnya mereka hanyalah jalan untuk persiapan lahirnya Yesus. Abraham, Ishak, Yakub, itu kan semua adalah gambaran keturunan dari lahirnya Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa orang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan? Karena salah menangkap kebaikan Tuhan. Karena salah ketika mengalami pergumulan, ekonomi tidak pulih, sakit, anak tetap sakit, lalu merasa berhak harus mendapatkan berkat-berkat dalam pikirannya, sehingga berkata, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak berpihak kepadaku. Padahal kebaikan Tuhan yang sesungguhnya harus kita pahami adalah menyelamatkan hidup kita. Kebaikan Tuhan yang sesungguhnya adalah mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu serupa segambar dengan Allah. Sehingga kebaikan Tuhan itu diterjemahkan dari Abraham, Ishak, Yakub sampai ke Yusuf, sampai ke lahirnya Yesus. Jadi sebenarnya kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita adalah lahirnya Yesus. Amin. Itulah kebaikan Tuhan yang sebenarnya supaya kita diselamatkan, berkaitan dengan nasib kekal kita. Ini harus kita pahami Bapak Ibu. Jadi kalau terjadi hal yang tidak baik, kita masuk kepada satu titik terendah dalam hidup kita, sehingga kita berkata, Tuhan, tolong aku. Itu adalah kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita sampai bangkrut sekalipun, nah, bisakah kita melihat itu kebaikan Tuhan?
bisa. Tetapi kalau kita ngotot, saya harus menjadi kepala, bukan ekor. Itu untuk bangsa Israel yang mengandung janji. Tetapi kita yang menggenapi janji, yaitu sampai kita diubah menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Roma 8 ayat 28 sampai 29 kita baca. Boleh dibuka. Roma 8:28. Oke, sudah ketemu. Saya baca nanti 29 Bapak Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, jadi segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, supaya mendatangkan kebaikan, supaya kita menjadi serupa segambar dengan anaknya. Diizinkanlah bangkrut, supaya kesombongan kita ini luntur. Diizinkanlah mengalami hal yang tidak baik. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hati kita ini tertuju kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya berkata Tuhan baik, Allah baik, kita sudah mengerti. Amin. Bukan karena semuanya terpenuhi, bukan karena semuanya cukup, bukan karena semuanya berjalan lancar, gaji lancar dan lain sebagainya. Bukan. Tentu itu kebaikan Tuhan juga. Tetapi yang pasti kebaikan Tuhan yaitu mempersiapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang layak masuk dalam kerajaan surga. Apapun keadaan kita, mungkin hari ini kita baik-baik saja, puji Tuhan. Saya tidak mendoakan nanti ada masalah atau pergumulan, tetapi yang pasti seseorang bisa berubah, seseorang akan menjadi seperti Kristus. Tidak ada jalan lain selain proses-proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Sebaik apa Bapak rohani kita, tetap Tuhan izinkan mengalami pergumulan. Saya percaya justru itu berkat besar, supaya ada contoh bagi kita. Jadi tidak ada alasan kalau mungkin kita mengalami pergumulan lalu kita mundur mengikut Tuhan. Tidak ada alasan. Ada loh contohnya. Kalau kau berkata pecinta suara kebenaran, lihatlah contohnya. Bapak rohani kita tetap setia mengasihi Tuhan. Dia terus datang ibadah 2 pagi, dia datang Bapak Ibu onsite. Luar biasa. Jadi maksud saya Bapak Ibu Saudara, dengan menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan itu, harusnya kita greget lebih lagi mengasihi Tuhan. Amin. Jadi apapun yang terjadi, biarlah melalui semua itu mendatangkan kebaikan. Ada satu pujian yang ini Pak. Melalui semua itu. Apa itu dulu? Ada yang tahu? Lupa, nantilah kalau ingat. Amin Bapak Ibu. Jadi kita menyadari kebaikan Tuhan itu. Amin. Kasih Tuhan melingkupi kita. Ada satu kisah. Nah ini sangat menarik
Coba kita buka di dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 26. Yohanes 19 ayat 25 sampai yang ke-26. Nah, kita baca ya Bapak Ibu. Saya ayat 25, Bapak Ibu ayat 26. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara-saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Bapak Ibu, nah, Bapak Ibu, kisah ini adalah kisah hari di mana Tuhan Yesus disalibkan. Kisah ini adalah di mana Tuhan Yesus benar-benar mengalami penderitaan di posisi disalibkan. Nah, siapakah orang-orang yang bertahan sampai di titik darah penghabisan Tuhan Yesus? Nah, ini di sini dikatakan ibunya, saudara-saudaranya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Nah, dan satu lagi, ketika Yesus melihat muridnya, murid yang dikasihinya. Siapa murid yang dikasihinya? Yohanes. Kita tahu langsung berkata Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah orang-orang yang sampai titik darah penghabisan benar-benar mengikuti Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain kemana? Pergi, meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, saya mau menekankan di sini, dan saya juga bertanya kepada kita tahu sendiri siapa itu murid yang dikasihnya? Yohanes. Kenapa dikatakan Yohanes murid yang dikasihinya? Apakah Tuhan Yesus pilih kasih? Tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Yohaneslah yang paling sadar menerima kasih dari Tuhan Yesus. Siapa yang menulis kitab Yohanes? Yohanes sendiri. Jadi dia sendiri yang bilang murid yang dikasihinya, murid yang paling dikasihinya. Dia pede berkata, dia yang paling dikasihinya. Dan terbukti sampai di ujung hidup Tuhan Yesus. Dia benar-benar melihat, mendampingi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah satu kesadaran seseorang yang benar-benar menerima kasih Bapa. Saya khawatir kita tidak sungguh-sungguh meninggalkan dosa, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan percintaan dunia, karena kita belum benar-benar menyadari kalau kita dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, semua kita bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi kita bisa sebenarnya menyelidiki hati kita. Benarkah kita sudah mengasihi Tuhan? Sudahkah kita ketemu Tuhan setiap pagi? Sudahkah kita keseharian kita penuh dengan warna Tuhan? Apa yang berharga di hidup seseorang, itulah yang menjadi penyemangat hidupnya. Kalau yang berharga itu uang, maka di pikirannya apa Bapak Ibu? Uang. Duit. Kalau yang berharga itu di pikirannya jabatan, pekerjaan, maka semua energinya akan terfokus kepada jabatan, gelar, pangkat, pekerjaan. Nah, bisa kita selidiki. Apakah Tuhan yang berharga dalam hidup kita?
ada di dalam hidup kita, harusnya yang kita pikiri Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, sadari betapa besar kasih Allah kepada setiap kita. Kesadaran akan kasih Allah akan memampukan kita bertahan melewati badai-badai hidup. Yohanes menyadari ini, sehingga dia bisa bertahan, tidak meninggalkan Yesus di ujung penderitaan Tuhan Yesus. Kita ini rentan Bapak Ibu, rentan jatuh dalam dosa, rentan tidak setia. Benar. Maka harus ada keputusan kita untuk terus selalu bergantung kepada Tuhan. Aku perlu Kau Tuhan, aku butuh Kau Tuhan. Bisa Bapak Ibu pagi kita udah menangis menyembah Tuhan, siang tiba-tiba ada peluang marah, kita mau bentak juga. Kita bisa uring-uringan. Tidak tahu kenapa. Sebenarnya Bapak Ibu, karena memang di dalam daging kita ini sudah menyatu dosa itu, sudah menjadi karakter. Sehingga ketika ada impuls dosa, ketika ada peluang dosa, kita langsung merespon dengan cepat. Inilah yang disebut kodrat dosa. Kodrat dosa. Kita main handphone, ada sesuatu yang tidak patut dilihat, tapi karena di dalam daging ini sudah melekat hal-hal yang tidak baik, selera jiwa dunia ini, apa keputusan kita? Maka saya katakan Bapak Ibu, untuk bisa kita melepas kodrat dosa ini, kita harus benar-benar nekat untuk meninggalkan dunia ini. Sadari betapa besar kasih Tuhan, betapa luar biasanya kasihnya, cintanya, perjuangannya untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu, coba kita membawa diri kita pribadi-pribadi dengan Tuhan. Ini akan menambah kesadaran kita betapa kita dikasihi. Kalau kita berkata Tuhan Yesus menyelamatkan semua manusia, kan semua. Coba bayangkan, seandainya Bapak Ibu sendiri yang ada di bumi ini, kira-kira Tuhan Bapa di surga selamatkan kan? Sendiri loh. Tuhan selamatkan nggak kira-kira? Tuhan selamatkan. Karena firman Tuhan ada berkata, kesabarannya, coba kita buka 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Betapa setianya Tuhan. Coba kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, betapa rindunya Tuhan supaya setiap kita tidak binasa. Dan saya yakin, kalaupun kita cuma sendiri di bumi ini, Tuhan tetap selamatkan. Ini akan membantu penghayatan kita betapa setianya Tuhan itu bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kesabaran Tuhan, kesetiaan Tuhan harusnya memotivasi kita untuk semakin serius mengasihi Tuhan. Tentu mengasihi Tuhan dengan menunjukkan perubahan-perubahan hidup. Seperti
Cina tadi, dia membuktikan kasihnya dengan melepaskan apa yang paling berharga di hidup. Zakheus, dia membuktikan cintanya dengan melepaskan segala beban dan dosa yang mengikat hatinya, yaitu hartanya. Yohanes, dia berani terus mendampingi Tuhan Yesus, nyawa taruhannya Bapak Ibu, sampai titik darah penghabisan. Dia sampai mendampingi Tuhan Yesus karena kesadaran akan kasih. Betapa sabarnya Tuhan atas hidup kita, Bapak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih jatuh dalam dosa yang sama, itu saja tidak berprogres, saya khawatir kasih kita kepada Tuhan belumlah mungkin sempurna. Amin. Kalau kita masih terus memegang hal-hal yang menyenangkan hati kita, yang sebenarnya Roh Kudus sudah menuntut untuk kita lepaskan, Bapak Ibu Saudara, sadarlah, kasih Allah bisa membahagiakan engkau, memberikan engkau damai sejahtera, sukacita yang melebihi kebahagiaan dunia ini. Maka terus jumpai dia. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya bagi orang yang meresponinya. Tetapi ada batasnya ketika kita menutup mata, didapati kita masih penuh dengan dosa. Maka sebenarnya tatanan atau hukum itu sendirilah yang melepaskan kita dari kasih Bapa. Kasih Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Kasih Bapa kekal selama-lamanya, ingin memeluk kita, ingin membawa kita ke langit baru, bumi baru. Tetapi kalau kita tidak merespon kasih Bapa itu, kalau kita tidak mau berubah, yang melepaskan kita dari kasih Bapa itu adalah tatanannya, keadilannya. Karena setiap orang yang tidak merespon akan masuk kepada penghukuman yang kekal. Mari berikan hati kita, Bapak Ibu, sadari ini, maka kita akan terus bertumbuh. Kita naikkan satu pujian. Sabarmu Tuhan. Amin. Aku dewasa
kebesaran kasih setia Tuhan tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Temukan setiap pagi, setiap hari kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak ada hari tanpa kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada hari tanpa kasih setia Tuhan, yaitu terus menegur kita, membawa kita kepada perubahan demi perubahan. Disitulah kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Maka jangan kita lewatkan satu hari berkat Tuhan itu. Temukan, pasti ada. Bisa di dalam perjalanan mau ke kantor kebaikan Tuhan. Tiba-tiba ada yang nyerempet, sudah mau nyentak marah, tapi kita ingat Tuhan mau mengubah. Amin. Kita tahan amarah, kita matikan daging kita. Bisa itu kebaikan Tuhan Bapak Ibu temukan di rumah. Tiba-tiba anak rebel, tantrum dan lain sebagainya. Ya, saya membayangkan yang punya anak 3, 4, satu aja sudah cukup melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Gimana yang 3, 4 ya kan? Puji Tuhan. Bapak Ibu dipercayakan berarti banyak kebaikan Tuhan di situ. Mengubah karakter Bapak Ibu. Amin. Benar. Kebaikan Tuhan bisa kita lihat di pekerjaan kita. Jadi temukan, jangan sampai lewat kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Jangan kita nggak menemukan Bapak Ibu, karena kita nggak sadar. Udah ada teguran-teguran Tuhan, kebaikan Tuhan di setiap hari, tapi karena kita fokus dunia ini, mengalir dengan dunia ini, sosial media, sosialita, apalagi Bapak Ibu, sehingga tidak menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu, jangan lewatkan. Karena perubahan yang Tuhan mau bukan sekedar berhenti dosa-dosa kasar, tetapi sampai kita kehilangan nyawa. Barang siapa kehilangan nyawa, barang siapa tidak kehilangan nyawanya, dia tidak layak bagi. Nyawa itu berbicara tentang gairah hidup, semangat hidup yang kita emban selama ini harus kehilangan. Selera jiwa diganti selera yang baru. Mari semangat kita terus berubah, satukan hati kita, saling mengingatkan. Kalau ada mungkin hal-hal yang tidak sesuai dalam pikiran kita, mari kita saling mengampuni. Amin. Di penghujung tahun ini, mungkin sepanjang tahun ada yang tidak kurang baik satu sama lain. Nah, kita lepaskan pengampunan supaya kita mencapai sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan. Sabar Amin.
Dia sudah memfasilitasi kita dengan pengampunan segala dosa-dosa kita. Dia terus membuka tangannya untuk memanggil kita datang terus kepadanya. Tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk datang kepadanya. Sadar ini Bapak Ibu, Allah itu baik, Bapa itu baik, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak menerima kebaikan-Nya. Bapak Ibu, saudaraku semua, ketika kita mengerti betapa ada pribadi yang mengasihi kita lebih dari nyawanya, seharusnya kita bisa melepaskan segala hal yang membuat dia berduka. Sadari ini Bapak Ibu, ada pribadi yang mengasihi. Kalau dunia bisa mengecewakan engkau, kalau dunia, orang lain bisa membenci engkau, tapi ketahuilah, ada pribadi yang begitu mengasihi engkau, mencintai engkau. Dia rindu terus bersekutu dengan engkau. Dia rindu terus menikmati cintamu. Maka datanglah seperti anak yang hilang itu. Akhirnya dia menyadari betapa ada pribadi yang menunggu dia, yaitu pribadi Bapaknya yang begitu mengasihi. Datanglah kepadanya. Maka akan ada kekuatan yang baru untuk engkau bisa meninggalkan segala beban dan dosa. Nikmati cintanya, nikmati kasih. Kalau ku biarlah memberikan kebenaran firman bagi setiap kami. Singkapkan kembali lebih dan lebih. Kalau boleh lambaikan tangan dan berkati Tuhan dengan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan di pelayanan-pelayanan yang mendatang. Terima kasih. Selanjutnya pengumuman dari multimedia, silakan.
besar kasih-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Melalui kematian Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib, melalui teladan yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kami harus juga membalas kasih itu, supaya kami menjadi serupa, segambar dengan Kristus teladan kami. Bapa, kuatkanlah kami, berikanlah kami pengertian demi pengertian dalam setiap persoalan pergumulan hidup yang kami hadapi setiap hari. Ajar kami menemukan maksud dan rencana Allah di dalamnya. Sebab kami percaya segala sesuatunya yang terjadi di dalam kehidupan kami itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Tuhan, biarlah Spirit-Mu, Roh-Mu yang kudus itu bernaung di dalam kehidupan kami, mengajarkan kami, memampukan kami, memimpin seluruh kehidupan kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menyadari betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menaburkan kebenaran firman-Mu pada saat siang hari ini. Berkati sebagai kepala rumah tangga, demikian juga istri beserta anak, semuanya Engkau berkati. Bertambah-tambahkan hikmat marifat mengatas hamba-Mu ini, sehingga ia boleh mengembalakan kami seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di Sungai Panas demikian yang ada di Batu Baca. Setiap usaha dan pekerjaan hamba-Mu kiranya Engkau memberkati. Demikian kami yang hadir pada saat siang hari ini, seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sekalian. Demikian juga yang tidak boleh hadir pada saat ini, jikalau mereka dalam keadaan sakit, lawat mereka Tuhan. Jikalau mereka dalam kesusahan, Engkau beri penghiburan dan pertolongan. Bapa, sepanjang minggu ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan umat-umat-Mu yang bekerja sebagai guru, Engkau akan memberkati. Yang bekerja sebagai tukang ojek, Engkau akan memberkati. Yang bekerja sebagai pedagang, apapun yang mereka kerjakan, Engkau akan memberkati. Bahkan yang bekerja sebagai tukang bangunan, Engkau akan memberkati. Apapun pekerjaan kami sepanjang minggu ini Tuhan, buat berhasil selama itu tidak menyalahi dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian yang sebagai karyawan, Tuhan akan memberkati. Sehingga minggu ini kami akan sebut sebagai minggu berkat, di mana Tuhan menyertai kami sekalian. Berkati Bapak Gembala senior kami, Bapak Pendeta Dr. Rasul Tuhan, pulihkan kesehatan hamba-Mu. Biarlah di hari-hari ke depan kami melihat hamba-Mu ini kembali menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dikuatkan, diarahkan kembali, diteguhkan kembali dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Berkati kepemimpinan hamba-Mu, sinode kami GSKI dimanapun Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami akan tamatkan ibadah kami pada saat siang hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah hati-Mu